Gugatan PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karawang. PT Plasindo Lestari terbukti lakukan penipuan. Dengan putusan perkara nomor 8 PDT GS 2023 PN Karawang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang akhirnya mengabulkan gugatan PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri atas tergugat PT Plasindo Lestari dalam perkara kerjasama pengelolaan limbah ekonomis. Majelis Hakim Pengadilan Karawang, Dr. Hendra Kusuma Wardana SHMH mengeluarkan amar putusan dengan mengadili, mengabulkan gugatan sederhana penggugat, menyatakan perjanjian penunjukan rekanan dalam rangka pemanfaatan limbah non-B3 batal, karena adanya penipuan yang dilakukan tergugat sejak tahun 2018 kasus ini sudah bergulir. Sehingga kasus ini memakan banyak waktu yang terbuang sia-sia, sehingga banyak hal yang merugikan PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri. Nah, hari ini tanggal 31 Mei 2022, 2023, mohon maaf. Alhamdulillah agendanya adalah sidang putusan yang dilakukan melalui e-court atau secara online. Nah, kami sudah membaca putusan yang diberikan oleh oleh hakim pemeriksa perkara, dan ada beberapa poin yang akan kami sampaikan terkait dengan hasil dari sidang perdata yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Karawang. Amar putusan berkaitan dengan perkara ini, yang pertama adalah mengabulkan gugatan sederhana penggugat untuk sebagian. Nah, yang kedua, amar putusannya adalah membatalkan perjanjian rekanan limbah B3 atau limbah ekonomis yang dilakukan oleh tergugat karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak tergugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi terhadap biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh klien kami, yaitu PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri, sejumlah Rp253.400.000. Yang keempat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap beberapa kendaraan yang dimiliki oleh tergugat atau PT Plasindo Lestari. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Itu adalah amar putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karawang berkaitan dengan perkara ini. Nah, berkaitan dengan putusan tersebut, alhamdulillah artinya sekarang secara terang benderang memang perjalanan kasus ini sangat panjang. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ini bukan perjalanan yang singkat. Banyak sekali waktu yang terbuang, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang sangat merugikan bagi klien kami, yaitu PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri terhadap kasus ini. Nah, akhirnya pada hari ini kami sangat gembira sekali dengan putusan yang diberikan oleh hakim, karena apa yang kami dalilkan, apa yang kami sampaikan di dalam muka persidangan semuanya terbukti. Artinya usaha dari penggugat selama ini atau dari PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri tidak sia-sia. Semuanya terbayar lunas di hari ini. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan adanya putusan ini pihak-pihak terkait dapat langsung melakukan penyelesaian ataupun melaksanakan isi dari putusan tersebut. Nah, kemudian juga kami memohon kepada pihak-pihak lain yang terkait untuk menyelesaikan apa yang kemarin belum diselesaikan, terutama berkaitan dengan kasus ini agar menemui titik terangnya. Tapi apabila tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, maka mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya-upaya hukum lainnya demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi klien kami. Terkait dengan unsur atau amar putusan nomor 2, perjanjian batal karena adanya penipuan. Nah, yang patut diketahui dalam konteks hukum perjanjian, khususnya syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata, itu ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya kata sepakat. 2, adanya cakap hukum. 3, suatu hal tertentu. Dan 4, suatu sebab yang halal. Nah, pada nomor 1 dan 2 itu termasuk kategori syarat subjektif berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian.
Yang 3-4-nya adalah berkaitan dengan syarat objektif. Nah, poin 1 dan 2 khususnya terkait dengan kata sepakat, apabila itu tidak terpenuhi unsur-unsurnya, maka konsekuensi hukumnya yaitu dapat dibatalkan. Nah, bagaimana cara membatalkannya? Tidak seperti yang dilakukan oleh pihak tergugat, mengirimkan surat dengan isinya langsung membatalkan perjanjian dengan PT PPJM atau Putra Perbangsa Jaya Mandiri. Itu nggak bisa dalam konteks hukum. Untuk membatalkan suatu perjanjian apabila tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang pertama, kata sepakat, itu harus melalui pengadilan sebagai pihak yang berwenang melakukan pembatalan perjanjian. Nah, kenapa kata sepakat ini bisa dikatakan tidak sah? Ya karena dalam pencapaian kata sepakat ini ada beberapa unsur, misalkan adanya penipuan, adanya penyalahgunaan keadaan, dan lain sebagainya. Nah, kami merasa pada poin ini, klien kami ini merasa ketika sudah sepakat, dijanjikan dengan segala sesuatunya, dijanjikan dengan SPK, ketika sudah mendapatkan SPK, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Barang yang diberikan itu ternyata tidak memiliki nilai jual. Barang yang diberikan ternyata tidak laku dan bahkan condong seperti sampah area. Dan inilah yang kami sangat sayangkan. Tapi yang patut kami garis bawahi juga, dari hasil persidangan pemeriksaan saksi beberapa waktu yang lalu, ditemukan fakta ternyata pihak tergugat ini memiliki beberapa jenis limbah ekonomis. Tapi kenapa yang diberikan kepada klien kami ini hanya dalam satu jenis? Lalu jenis-jenis lainnya kemana? Nah, ini yang kami juga pertanyakan. Dan alhamdulillah kemarin kami bisa membuka itu di dalam muka persidangan. Nah, kemudian terkait dengan unsur penipuan ini juga, selain di dalam hukum perdata, di pidana pun juga ada. Kan begitu. Pasal 378 itu sudah jelas, apabila ada rangkaian kebohongan sehingga orang ini memberikan sesuatu atau menghapuskan sesuatu, maka dia diancam dengan pidana 4 tahun penjara. Nah, harapannya kami ingin agar apa yang terjadi di hari ini menjadi suatu penyemangat bagi kami untuk menyelesaikan apa yang kemarin belum terselesaikan, seperti itu. Udah.